Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Penina Maruli dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas D semester 1, mata kuliah Pengantar Pendidikan, Universitas Tribuana Kalabahi. Dosen pengasuh Bapak Antonius Saidban, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu dari bab 9 sampai bab 12. Bab 9, Inovasi Pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan, yang dimana pendidikan adalah suatu sistem yang mencakup hal-hal berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain. Sedangkan inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan yang menyangkut ide, praktik, metode atau objek dan secara kualitatif berbeda dari hal-hal yang ada sebelumnya. B. Adapun sasaran dari inovasi pendidikan adalah yaitu faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan program. C. Prinsip inovasi pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi, yaitu 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. 2. Inovasi sifatnya konseptual dan perseptual, artinya yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan suatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. 3. Inovasi harus dimulai dengan kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. 4. Inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat. Bab 10, Merdeka Belajar. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berperilaku kreatif guna pengembangan diri setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. Merdeka belajar juga dapat dimaknai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dari lebih beragam seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya. 2. Ujian nasional. Penyelenggaraan ujian nasional yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Format penyusunan RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi. Penerimaan sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Bab 11, Strategis pelibatan keluarga. A. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial, emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Keterlibatan keluarga berarti lebih dari kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Dan juga strategi pelibatan keluarga di suatu pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. 1. Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga akan dilaksanakan
dengan 2 kegiatan, yaitu merancang kurikulum pelibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. 3. Penyediaan pusat layanan komprehensif. Kegiatan dilaksanakan dengan membentuk posko pusat layanan komprehensif yang mewadahi orang tua dan keluarga untuk terlibat dan berkonsultasi berkaitan dengan perkembangan anak. 4. Strategi generasi silang. Strategi generasi silang akan didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai ketidakdidikan siswa dengan mengidentifikasi orang tua atau keluarga siswa yang kurang bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk mengganti dengan orang tua yang bisa terlibat penuh dalam proses pendidikan. Bab 12. Strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke learning. B. Strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Berikut adalah metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era new normal. Ini adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil merupakan usaha untuk meningkatkan peranan anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi peranan pendidik dalam proses interaksi edukatif. 2. Pembelajaran secara home visit. Strategi pembelajaran home visit adalah pendidikan mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. 3. Pembelajaran secara project based. Pelajaran yang berpusat pada guru yang dapat mengurangi tanggung jawab anak didik pada proses belajar. 4. Pembelajaran secara online atau dalam jaringan. Metode ini bisa digunakan oleh pendidikan dan anak didik dalam memanfaatkan alat telekomunikasi dan menjalankannya dari rumah. 5. Pembelajaran secara blended. Kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka secara langsung dapat dilakukan dengan online. C. Manfaat yang dapat didapatkan dan menerapkan blended learning. 1. Lebih fleksibel. Dengan menerapkan pembelajaran campuran, siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel. 2. Efektif, meningkatkan hasil belajar siswa. Gabungan metode-metode pengajaran yang diterapkan dalam blended learning terbukti efektif meningkatkan hasil belajar sebagian besar siswa. 3. Meningkatkan keterlibatan siswa saat ini. 4. Meningkatkan kepuasan belajar siswa. Sekian dan terima kasih.